Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteladanan dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu diajarkan oleh guru-guru kita, akan selalu diajarkan oleh ulama-ulama kita, akan selalu diwarisi dan diteladani dari generasi ke generasi, akan selalu menjadi suri tauladan oleh umat baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan, keagungan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah Subhanahu wa taala ungkapkan langsung dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, sifat yang agung. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya kemudian menjadikan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedoman kita dalam menjalani kehidupan, menjadikannya sebagai tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan kita. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk siapa saja yang kemudian mengharapkan rahmat atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala wal yawmal akhir, dan kedatangan hari kiamat. Maka pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat pribadi yang sangat paripurna, sempurna dalam masalah hubungan bersama manusia, begitu juga sempurna terhadap hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sekali kemudian riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin ataupun bukan dari kaum muslimin. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan perjalanan menuju negeri Taif dengan niat untuk menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, lantas balasan yang diberikan oleh kaum Taif sungguh di luar dari harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian dicaci maki, bahkan dilempari hingga darah pun bertetesan dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika malaikat penjaga gunung dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, maukah engkau kemudian aku lemparkan gunung Akhbasyain ini kepada kaum Taif atas perbuatan mereka kepada kamu? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggugah hati, di mana beliau justru mendoakan kaum Taif semoga dari keturunan mereka terdapat kemudian orang-orang atau kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akhlak yang sangat mulia dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat sempurna. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang mana kesalahan-kesalahan beliau telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan datang ataupun yang telah lampau. Makhluk
yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari cinta Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil para nabi-nabinya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sebutan nama mereka langsung. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya Nuh, ihbid bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, turunlah dengan sejahtera dan selamat dan keberkahan dari kami untukmu. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'yah. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menyempurnakan, sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut dengan engkau melaksanakannya. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kemudian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat romantis, memakai ayyuha, duhai. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai penolongmu, membimbingmu dan menjadikannya segalanya bagimu. Dan begitu pula untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya ayyuhar rusul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu dari Rabbmu. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Sungguh panggilan yang sangat romantis dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin surga, telah dihapuskan kesalahannya baik yang lampau maupun yang akan datang, tapi ketika dalam riwayat ketika beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat, dikatakan sampai yatawarrama qadamah, bengkak dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking lamanya beliau berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini semua padahal kesalahanmu telah dihapuskan? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akun abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Begitu sempurna hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dan begitu sempurna hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para manusia. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kemudian sekali lagi menjadikan pribadi dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.